Agama Kristen Protestan sebagai salah satu cabang besar dalam tradisi Kristenan mengalami perjalanan yang panjang dimulai dengan reformasi Protestan pada abad ke-16. Reformasi yang dipelopori oleh tokoh seperti Martin Luther, John Calvin, dan Friedrich Zollege menekankan pentingnya Alkitab sebagai otoritas tertinggi, penekanan pada keselamatan menurut iman, serta penolakan terhadap beberapa ajaran Katolik Roma. Meskipun prinsip-prinsip ini dipandang sebagai dasar ajaran Kristen Protestan, pada prakteknya terdapat beragam perbedaan teologis, doktrinal, dan sosial antara dominasi yang berkembang. Permasalahan yang muncul dalam Kristen Protestan tidak hanya terbatas pada perbedaan penafsiran teologis, tetapi juga mencakup ketegangan sosial yang muncul akibat perbedaan budaya. Tujuan dari penulisan jurnal ini adalah untuk menggali dan menganalisis berbagai permasalahan utama yang dihadapi oleh gereja Kristen Protestan, untuk memberikan wawasan mengenai dinamika yang muncul dalam perkembangan teologi, dominasi, dan praktek gereja Kristen Protestan dalam menghadapi tantangan zaman, termasuk dalam konteks sekarang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya dulu. Di sini saya akan masuk selanjutnya dari saudara itu Mas Misal. Yang pertama, apa saja konflik hukum yang dihadapi oleh pasangan Kristen Protestan dalam pernikahan beda agama. Pernikahan beda agama di Indonesia ini seringkali dilengkapi tantangan hukum yang kompleks, meskipun Indonesia mengakui keberagaman agama. Hukum berbeda yang berlaku cenderung tidak memberi ruang pernikahan antar individu dari latar belakang agama yang berbeda. Hal ini menyebabkan banyak pasangan Kristen Protestan yang ingin menikah dengan pasangan dari agama lain harus menghadapi ketidakpastian hukum. Misalnya mereka mungkin harus menjalankan 2 upacara pernikahan, satu sesuai dengan ajaran gereja dan satu lagi untuk memenuhi persyaratan hukum sipil yang dapat menimbulkan kebingungan mengenai status hukum pernikahan sosial. Yang kedua, bagaimana tingkat perceraian di kalangan pasangan Kristen Protestan dan faktor-faktor apa saja yang berkontribusi terhadap tingginya angka perceraian. Tingkat perceraian di kalangan pasangan Kristen Protestan menunjukkan peningkatan yang signifikan dan beberapa tahun terakhir. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa faktor seperti kurangnya persiapan sebelum nikah, masalah komunikasi, dan tekanan ekonomi yang berkontribusi terhadap tingginya angka perceraian ini. Banyak pasangan muda yang menikah tanpa pemahaman yang cukup tentang komitmen pernikahan, sehingga ketika menghadapi masalah mereka cenderung memilih untuk bercerai daripada mencari solusi. Yang ketiga, apa saja tantangan yang dihadapi pasangan Kristen dalam menjaga kualitas hubungan mereka. Menjaga kualitas hubungan dalam pernikahan Kristen Protestan bukanlah hal yang mudah. Salah satu tantangan utama adalah komunikasi yang efektif antara suami dan istri. Banyak pasangan mengalami kesulitan dalam mengekspresikan perasaan dan kebutuhan mereka secara terbuka. Ketidakmampuan untuk berkomunikasi dengan baik seringkali menyebabkan kesalahpahaman dan konflik yang berkepanjangan. Selain itu, perbedaan harapan dan nilai-nilai antara suami dan istri dapat menjadi sumber ketegangan. Masing-masing individu membawa latar belakang keluarga dan budaya mereka ke dalam pernikahan. Ketiga, apa peran gereja dalam mendukung pasangan muda agar dapat menghadapi problematika pernikahan yang lebih baik? Gereja memiliki tanggung jawab penting dalam mendukung pasangan muda agar mampu menghadapi berbagai problematika pernikahannya. Apa langkah-langkah konkret yang dapat diambil oleh gereja dan masyarakat untuk mengurangi problematika dalam pernikahan Kristen? Untuk mengurangi problematika dalam pernikahan Kristen Protestan,
gereja dan masyarakat perlu mengambil langkah-langkah konkret yang terencana dan sistematis. Pertama, gereja yang memperkuat program pendidikan pranikah yang melibatkan sebagai disiplin ilmu seperti psikologi, keuangan keluarga, serta pengembangan karakter spiritual. Ya baik, saya akan melanjutkan presentasi ini yaitu dengan kesimpulan pernikahan dalam agama Kristen Protestan menghadapi berbagai problematika yang kompleks, mulai dari isu hukum hingga tantangan dalam mempertahankan hubungan. Untuk mengatasi masalah ini diperlukan kerjasama antara gereja dan masyarakat untuk memberi pendidikan dan dukungan kepada pasangan muda agar dapat menjalani pernikahan ini lebih baik. Baik, sekian presentasi dari kami. Kalau ada pertanyaan dari teman-teman boleh. Ada pertanyaan? Ada yang mau bertanya? Boleh gitu sih. Kalau di Kristen, kalau Katolik itu ada istilah mahar nggak sih? Mahar. Tahu. Ya, ada ya kalau di Kristen. Masih ada? Kita tampung dulu ya. Boleh, jadi saudara Titi. Misalnya di agama Kristen itu ada pasangan nih. Nah, salah satu pasangannya misalnya si ceweknya lagi baru masuk nih ke agama Kristen gitu kan. Terus mereka berdua kan menikah. Kira-kira itu diperbolehkan nggak? Atau si cewek ini harus dapat bimbingan dulu gitu dari gereja biar tahu tentang Kristen itu gitu. Terima kasih. Masih ada yang mau bertanya? Teman. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Idris. Dalam agama kami Kristen Protestan, mahar tidak dianggap sebagai yang utama atau persyaratan wajib, karena beberapa budaya atau agama lain yang mewajibkan mahar sebagai bagian dari upacara pernikahan. Namun dalam lokasi yang tergantung pada budaya setempat. Ada beberapa Kristen Protestan yang mungkin ada mahalnya. Masuk Kristen kan yang pertama itu harusnya nggak terpaksa, dan untuk diajarin itu apa ya, otomatis itu si cewek kalau udah mau nikah sama orang Kristen dan ada niat untuk ikutin, pasti di sebelum nikah itu si ceweknya itu udah ngikutin cowoknya. Iya nggak sih? Jadi kayak kita mau nikah nih, saya ikutin kamu gitu ya. Dia pasti sebelum itu ikut atau enggak mereka dari pendeta-pendeta yang bisa ngajarin agama Kristen itu apa. Dan yang wajib itu wajib dibaptis sebelum nikah, sebelum nikah lah. Kalau konteksnya ikutin calon suaminya ya, harus dibaptis dulu, diajarin walaupun udah lama. Tapi yang lama itu di pranikahnya sih. Iya. Iya. Masih ada yang mau bertanya? Kalau nggak ada, kalau udah nggak ada pertanyaan dari teman-teman, cukup sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf jika banyak kesalahan penyampaian dari kami. Terima kasih.